apa? Bentar, Pak. Untuk kehadiran guru-guru yang sebelum pandemi tentunya disiplin secara diri, dados masalah kejujuran itu kan ada pada dirinya sendiri. Jadwal piket secara manual itu ada jadwal piket yang menulis jam kehadiran. Oh, iya. Jam pulang ada. Tapi setelah masa pandemi itu oleh BKPPD itu kalau saya jam kehadiran dan pulang itu pakai fingerprint yang terkoneksi dengan kepegawaian daerah. Demikian juga guru-guru. Jadi guru-guru itu sudah terbiasa dan membiasakan dengan menggunakan finger atau dengan menggunakan Android. Oh, iya. Yang seperti Pak. Iya, Pak. Oke. Loh. Kemudian yang butir kedua sekarang, kembali butir kedua. Kenapa, Pak? Bentar. Siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah. Tadi sudah saya singgung, Pak, sikap religius. Sampun. Selama dalam kegiatan pembelajaran ini, antara lain sekolah telah menerapkan beberapa program pembiasaan. Mungkin yang Bapak programkan pembiasaan seperti apa, Pak? Pembiasaan dalam hal beribadah. Dalam hal ini tadi saya singgung tentang masuk mestinya sebelum pelajaran utama pukul 7.30 itu membaca surat-surat pendek, hafalan. Kemudian yang masih berkaitan dengan sikap religius itu kalau pagi dan siang berdoa pasti wajib hukumnya, Pak. Untuk yang siang itu kebetulan kemarin kalau yang guru agama Islam kan pas hari ini alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa masuk. Itu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan baca tulis Al-Quran, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diisi pada saat saya bicara pada waktu normal ya Pak, pada saat istirahat salat zuhur berjamaah. Oke. Oke, Bapak. Lanjut saja ke nomor 3. Bahwa sekolah penjenengan akan membentuk siswa untuk berperilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Bagaimana selaku kepala sekolah untuk mengarahkan pada Bapak Ibu guru untuk mewujudkan perilaku tersebut, Pak? Perilaku bekerja keras tentunya taat pada guru dalam hal pembelajaran, dalam hal pengerjaan tugas, dalam hal kegiatan. Ada pekerjaannya misalnya kalau anak yang siswa secara sederhana adalah piket. Sederhana yang lain adalah anak-anak itu Pak, di kelas itu kan ada sudut baca Pak. Maaf ini nanti kaitannya dengan literasi ya Pak. Tanggung jawab tentunya tanggung jawab terhadap beban tugas yang dikerjakan yang menyangkut disiplin, tepat waktu, dan disiplin pengerjaannya, termasuk disiplin datang. Ngeten, Pak? Selama PJJ ini bagaimana kita menerapkannya, Pak? Oke, selama PJJ, guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran sudah terkondisikan dan terbiasa untuk memberikan tugas anak-anak ambil antar ke sekolah. Tentunya guru mempunyai deadline pekerjaan yang harus diselesaikan.
bagaimanapun juga keterlibatan orang tua kan pasti, Pak. Iya. Sehingga kalau pekerjaan itu dikerjakan oleh orang tua atau siswa atau keterlambatan, itu nanti yang nilai yang sama pun akan beda pada situasi dan kondisi yang berbeda. Misalkan begini, Pak, mohon maaf, kami untuk sekolah dasar HP 1 itu kadangkala untuk berjamaah. Jadi kadangkala guru memberikan tugas itu ke via WA. Nah, WA itu dibuka kan nanti setelah orang tua kerja. Tentunya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, guru akan memberikan batas toleransi. Tetapi kalau itu pekerjaan itu dikerjakan orang tua kan tulisan kelihatan. Guru harus membedakan dan siswa harus mengulang. Siswa mengerjakan dengan didikte orang tua, itu hasilnya tetap akan berbeda dibandingkan dengan siswa atau orang tua yang mengerjakan. Nanti, Pak. Lanjut saja. Okay. Di sekolah penjenengan untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, di mana anak-anak harus terbebas dari perundungan atau bullying. Selaku kepala sekolah, bagaimana berinovasi dalam menciptakan sekolah yang kondusif agar anak-anak tidak memperoleh atau tidak mendapatkan perundungan? Ya, alhamdulillah. Kalau di kami kemarin bisa kan yang ketua komite sekolah di ruang kami bisa mendatangkan itu kita bekerja sama dengan stakeholder masyarakat sekolah, tidak termasuk khususnya guru, itu harus menanamkan sikap-sikap setiap hari pada penyisipan pada pembelajaran, itu menghindari dengan keras cara-cara bullying. Kalau poster di dinding itu sudah wajib hukumnya supaya anak-anak terhindar. Dan guru harus peka dengan telinganya apabila sampai terjadi atau sudah mulai merasakan ke situ, merasakan ada sikap-sikap bullying, itu guru akan bertindak. Sampai saat ini kan kami belum punya ruang BK karena kondisi. Mudah-mudahan ke depan kami punya setelah ada renovasi, mesti dibawa ke kantor, didatakan ke kantor. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada laporan dari orang tua masalah bullying di SD Bumi. Betul, Pak? Jadi belum pernah terjadi ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke, untuk 4567, nomor 4 sudah, 5678 itu berkaitan dengan KBN, sudah kami rekam tadi dengan guru kelas 5. Namun untuk mensikapi itu, saya ingin terus cek apakah atau trik-trik apa, inovasi apa yang Bapak terapkan agar guru-guru bisa menyampaikan pembelajaran secara maksimal pada masa pandemi ini, Pak? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang memang kami harapkan nanti kalau kami kurang, saya mohon masukan dari Bapak. Di sekolah kami sudah terbiasa, hampir 80% guru sudah terbiasa menggunakan TIK, sehingga pembelajaran setiap hari hampir pasti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui WhatsApp, melalui Google Meet, maupun melalui Zoom. Namun kendalanya Bapak, untuk tadi sudah saya matur di depan, HP itu kan berjamaah, jadi guru harus pandai-pandai
memanfaatkan waktu, memanfaatkan situasi, dan melonggarkan hati apabila sampai anak mengerjakan tugas secara daring ini sampai terlambat. Tentunya ilmu titen itu ada. Misalnya terlambat kok terus-terusan dengan alasan yang pertama, kedua bisa dipercaya, selanjutnya tidak, itu juga akan mempengaruhi hasil nilai pada penilaian akhir. Nanti Bapak, selama ini kami hanya yang rutin itu pekerjaan diantar jemput oleh orang tua. Karena saya juga harus taat pada aturan pemerintah, belum boleh mendatangkan siswa di rumah, dekat sekolah, harus dari rumah. Sementara tempo waktu yang lalu itu ada home visit. Jadi orang tua itu kan ada POM, Pak. Persatuan Orang Tua Siswa, ada yang melonggarkan hati, melonggarkan diri, tempatnya dipakai untuk pembelajaran. Tapi karena beberapa waktu terjadi pandemi yang luar biasa, itu sementara kita cut dulu, tapi pelajaran tetap masih bisa berjalan dengan model daring. Betul, Bapak? Ya, seperti KBM yang ditampilkan oleh guru tadi. Iya, nggih. Apakah hal tersebut sudah terbiasa setiap hari semasa pandemi? Setiap hari terbiasa. Oh, iya. Aku yakin, bagus, Pak. Ya, tapi bagus. coba saya matur tadi, waktunya kita bagi-bagi supaya orang tua bisa memanfaatkan siswa, ada jalinan komunikasi dengan guru. Oh, iya. Iya, gitu ya. Kalau hal itu seperti KBM tadi, itu selalu konsisten, ya itu insya Allah sudah bagus itu. Jalan, Pak, itu? Iya, jalan ya. Selanjutnya, di samping kegiatan KBM, sekolah juga memprogramkan kegiatan ekstrakurikuler, di mana siswa dituntut untuk menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Selaku kepala sekolah, dalam pengembangan minat dan bakat seperti anak itu, program apa yang panjenengan terapkan? Terutama dalam ekstra kami sudah terbiasa. Ada 2 ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan taekwondo. Rutin, sebetulnya itu rutin. Kami mendatangkan kebetulan mantan siswa yang hobinya di bidang taekwondo yang bisa mengajari anak. Kemudian kalau pramuka itu kami bekerja sama, kalau tidak dengan Sanggar Pramuka, dengan Universitas 11 Maret, itu untuk melatih pramuka. Di samping itu ada apa ya, Pak, event-event lomba yang bisa diikuti anak. Misalnya kemarin dalam bidang FLS2N itu ada anak yang maju lomba. Kemudian dalam hal literasi atau kegiatan berkomunikasi itu ada bukti video anak mengikuti lomba bertutur yang diadakan oleh perpustakaan daerah. Perkara hasil kan kita nomor kesekian. Yang penting anak ada motivasi untuk maju ke situ, Pak. Dari kegiatan pembinaan bakat dan minat, di bidang olahraga pernah meraih kejuaraan 3 tahun terakhir, Pak? Dalam bidang olahraga, ini ada guru kami, saya nyun perso. Itu kemarin apa? Taekwondo, bela diri. Pas berapa sekarang? Berarti 2 tahun yang lalu ya? Asintia Vinus itu bidang taekwondo, di pembinaan di bidang olahraga ya. Itu pernah maju sampai tingkat kota. Juara berapa Bu Yuni? Juara ketiga tingkat kota, Pak. Oh iya. Untuk bidang kesenian, ada yang pernah meraih prestasi? Bidang kesenian maju tapi belum memperoleh prestasi. Ya? Oh, iya. Di bidang kerohanian, keagamaan? Untuk bidang rohanian, keagamaan rutinitas ada, tapi untuk lomba MAPSI
pasti Pak, tingkat maju untuk tingkat kecamatan. Kejuaraannya belum ada. Bentar Pak G. Pernah. Mapsi. Satu tingkat kota, kecamatan. Saya butuh bukti. Tingkat kecamatan. Tentunya saya butuh bukti dari guru-guru kalau itu 3 tahun terakhir karena saya baru 2 tahun terakhir. Oh iya. Untuk pramuka, Pak? Oh, pramuka. Kalau pramuka kita aktif mengikuti kegiatan pesta siaga, persami, ya. Itu yang diadakan oleh tingkat Kuaran. Meraih juara? Yang 2 tahun terakhir belum, hanya partisipasi terbaik. Partisipasi ya. Oke. Oke, Bapak. Kalau maaf Pak, kalau saya menambahkan, kalau event Solo Menari itu termasuk apa Pak? Karena event Solo Menari itu tidak setiap sekolah itu ditunjuk untuk mewakili. Kebetulan SD Bumi hampir pasti setiap tahun ada 10 siswa untuk mengikuti. Tapi itu kan bukan kejuaraan, Pak. Bukan, Pak. Tapi tidak setiap sekolah bisa mengikuti, Pak. Hanya mengikuti event ya? Ya, mengikuti event. Ya, oke. Berarti lokal itu. Oke. Kemudian berikutnya, bahwa harapan dari orang tua, diharapkan siswa atau putra-putrinya itu prestasinya selalu meningkat. Lantas, apa trik-trik Bapak agar prestasi anak-anak itu meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik? Utamanya dilihat dari sisi akademik, Pak. Oh, sisi akademik. Ya. Sisi akademik, kami guru-guru kan ada komunitas guru tingkat gugus. KKG gugus ada yang per mata pelajaran, ada KKG yang per guru kelas. Itu kita selalu aktif berkomunikasi, aktif berkolaborasi, sehingga nanti pada akhirnya mengerucut pada peningkatan prestasi. Itu yang pertama. Kemudian ada yang ini Pak, kalau biasanya sebelum US atau USBN, karena 2 tahun terakhir ini sudah semuanya bisa dikatakan dunia pendidikan baru buram, itu anak-anak kan sering sekali ada event-event yang diselenggarakan oleh pihak organisasi belajar, klub-klub belajar. Itu anak-anak terus disupport oleh gurunya ikut, misalnya Gama, Ganesha itu kan sering sekali mengadakan event tryout. Itu salah satu contoh untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi anak-anak diharapkan mengikuti pelatihan-pelatihan juga ada. Betul. Apakah ada tambahan jam pembelajaran? Ada Pak, ada. Tambahan pelajaran ada rutin itu. Kapan dilaksanakan itu? Ya, ini kalau belum jauh dari jadwal US atau UN itu biasanya siang hari setelah pelajaran. Tapi kalau mendekati UN intens itu pagi hari sebelum belajar, Pak. Kalau kita menyadari kalau ini kita intern, kalau belajar habis subuh setengah jam dan belajar setelah duhur 2 jam saja lebih efektif kalau pagi hari, Pak. Oh iya. Jadi ada penambahan. Dari usaha jenengan dan Bapak Ibu guru, apakah hasil prestasi anak-anak untuk 3 tahun terakhir ini meningkat khususnya kelas 6? Saya katakan tidak bisa dikatakan meningkat atau tidak meningkat. Karena begini, yang 2 tahun yang lalu itu ada peningkatan, ternyata setelah 3 yang tahun terakhir kemarin ada penurunan. Karena yang 2 tahun yang lalu kan hampir pasti kita setengah tahun anak-anak bisa bertatap muka dengan gurunya. Masa pandemi mulai Maret. Tapi yang kemarin Pak, Masya Allah Pak, yang kemarin itu sudah mulai ngedrop. Untung kita tidak
di rata-rata tingkat kota. Namun demikian pemerintah kota itu kan punya policy yang 3 besar. 3 besar itu ranking 1, 2, 3 ada kriteria khusus untuk masuk nominasi masuk ke SMP yang ditunjuk. Oh iya. Kalau SD Penjenengan masuk peringkat? Oh, untuk peringkat tingkat kecamatan atau tingkat kota kan sudah tidak ada, Pak. Jadi iya. Dinas Pendidikan itu meranking setiap sekolah mengirimkan 3 ranking besar untuk gitu. Gitu. Ya. Berarti ada 3 anak yang masuk ke kelas favorit, ke sekolah favorit ya? Ya, meskipun tetap nanti ranking akhirnya. Oh iya. Berarti 2 tahun meningkat, 1 tahun terakhir turun ya Pak ya? Aduh. Ini sebagai agar tidak barometer. Turun bagaimana kok? Ya, ini sebagai barometer, Pak. Banyak anak yang tidak tahu orang tuanya, banyak orang tuanya yang mencari anaknya. Artinya kan siswa tidak mengenal guru, banyak guru yang kadang-kala kurang mengenal siswa. Satu, yang kedua, kemarin itu memang momok. Jadi kalau gurunya seperti saat ini ada apa ya? Pernyataan orang tua untuk PTM. Ini kan sudah mulai toto-toto PTM. Itu saja ada 1-2 orang yang masih keberatan. Berarti kalau masih keberatan, kami tidak boleh tebang pilih. Harus menyamakan supaya anak itu mendapat porsi yang sama. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, Pak. bahwa pengelolaan sekolah harapannya adalah prestasi anak-anak harus selalu meningkat. Untuk SD Negeri Bumi 1 ini, sejauh mana usaha penjenengan agar orang tua murid itu merasa puas? Trik-trik apa saja agar orang tua itu puas, itu usaha penjenengan apa? Pertama yang jelas komunikasi. Di dalam kelas-kelas itu ada persatuan orang tua murid. Yang kebetulan meskipun masa pandemi saya memberanikan diri, meskipun tidak semuanya ada perwakilan pengurus yang bisa ketemu dengan kami minimal itu 3 bulan sekali, itu minimal, karena PTS kita bisa ketemu, bisa sharing, itu minimal. Maksimal itu 1 minggu mesti ada orang tua yang share, Pak. Kami menjaga supaya tidak ada suara keluar, tapi intern kita selesaikan dulu. Jadi kondusif sekali untuk masalah pembelajaran dengan keterbatasan ruang dan waktu, Pak. Oke. Salah. Kita sampaikan ya. Mohon maaf Pak. Kami lanjutkan ya. Ya, ada yang lewat. Mboten napa-napa, Pak. Sersan. Oke. Di mana dalam kegiatan pembelajaran, di akhir pembelajaran diharapkan guru-guru bisa melaksanakan refleksi ataupun juga melaksanakan analisis hasil evaluasi. Dari hasil analisa Bapak Ibu guru itu, selanjutnya akan dibuat rencana tindak lanjut. Sekarang penjenengan selaku kepala sekolah, bagaimana mengkondisikan Bapak Ibu guru terhadap hasil analisa guru-guru terhadap pencapaian nilai anak-anak? Pak. Biasanya teman-teman itu kalau ini saya gambarkan yang sederhana. Biasanya teman-teman itu kalau pada waktu istirahat kan sering greneng-greneng dengan wali kelas. Bu, kayak si A pelajaran kok gini, opo iya. Jadi saling share dengan teman-teman. Kemudian
hasil sharing itu kita cari solusi bersama antar teman dengan teman. Kadang-kala melibatkan antar teman dengan mapel yang yang mengajar di kelas tersebut. Saya katakan antar teman yang mengajar di kelas tersebut kan khususnya bidang agama. Tidak semua guru agama belajar di kelas tersebut. Jadi misalnya guru agama Islam dengan wali kelas saling sharing. Kemudian nanti follow up-nya kalau bisa diselesaikan di sekolah ya di sekolah. Artinya guru-guru. Kita punya paling tidak 2 minggu atau 1 bulan itu 2 kali lah. Kita share terhadap hasil belajar anak-anak. Kalau memang sudah dirasa berat, nanti kami, ya kepala sekolah atau sekolah yang perlu mendatangkan orang tua ke sekolah. Cuma begini Pak, alhamdulillah dengan tidak adanya tarikan, saya sekarang sudah mulai nyaman. Kalau dulu kan orang tua didatangkan mesti urusannya duit. Harus bisa memisah dan memilah. Tapi kalau sekarang mereka pada tahu, cuma timingnya harus tepat. Karena kami hampir sebagian besar orang tua kan pekerja atau wira swasta yang tidak setiap saat bisa berkomunikasi aktif dengan sekolah. Jadi monggo Bapak Ibu kapan waktunya kita tidak ke sekolahan. Respon mereka bagus sekali Pak. Oh iya. Dari hasil analisa Bapak Ibu Guru, itu membandingkan nilai anak-anak dengan KKM yang telah ditentukan oleh guru. Guru-guru itu mestinya kan melaksanakan program remedi dan pengayaan, perbaikan dan pengayaan. Betul. Guru-guru itu mempunyai hambatan antara lain bagaimana teknis pelaksanaan remedi dan pengayaan itu agar tidak mengganggu jam pelajaran efektif. Selaku kepala sekolah, bagaimana mengarahkan pada Bapak Ibu Guru? Ini Pak, untuk kita tahu bersama kalau remedi itu jelas anak yang kurang, kalau pengayaan jelas anak yang sudah minimal melampaui atau minimal sama atau melampaui KKM. Untuk pembelajarannya supaya tidak berbenturan dengan yang lain, biasanya kita ada sedikit ruang yang itu tempat yang bisa dipergunakan untuk anak-anak yang remedi. Karena remedi itu biasanya kan tidak sepenuhnya anak yang remedi. Artinya yang remedi itu misalnya kelas kami itu kan kecil Pak. Siswanya antara 10 sampai 23. Jadi kalau 2-3 anak yang remedi itu kan yang pengayaan bisa disambi dengan yang remedi. Itu program-program itu. Dan saya tekankan pada Bapak Ibu Guru, pelayanan. Artinya kita tidak boleh membedakan atau menganaktirikan satu anak dengan anak yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya. Oke. Di mana sekolah penjenengan telah mencanangkan gerakan literasi. Program literasi yang Bapak canangkan seperti apa dan realisasinya di sekolah seperti apa, Pak? Ya, Pak, matur nuwun. Untuk program literasi itu di setiap sekolah, saya mohon maaf sekali karena saat ini saya belum bisa memberikan dokumen karena sekolah itu sudah murah-marik. Itu setiap sekolah ada sudut baca. Sudut baca itu diisi oleh guru kelas yang diambilkan dari buku-buku dari perpustakaan. Jadi anak-anak terbiasa membiasakan semacam itu. Satu itu literasi dalam membaca. Kemudian tentang hasil karya, Pak. Hasil karya itu sekolah juga punya papan pajangan. Saya saat ini tidak bisa menyampaikan karena memang saya bisanya hanya bicara, buktinya wassalam. Pekerjaan anak-anak ditayangkan ditampilkan di papan. Hasil baca anak-anak, mungkin anak-anak bisa koreksi. Koreksinya adalah anak-anak bisa menceritakan kembali, bisa membuat
puisi itu dari hasil literasi anak-anak yang setiap kelas ada buku di sudut baca. Nanti kalau sudah hampir semuanya membaca, kita sirkulasi, Pak. Sirkulasi dengan kelas lain atau kita ambil di perpustakaan. Itu sudah terbiasa jika guru berhalangan, tanda kutip bisa berhalangan menyelesaikan administrasi atau berhalangan guru keluar dari sekolah. Sudut baca yang dibuat di masing-masing kelas. Berapa? Monggo. Yeah. Sudut baca yang dibuat di masing-masing kelas itu ada kalanya hanya memuat buku-buku pelajaran. Juga ada kalanya juga buku-buku bacaan yang lain. Apakah sekiranya bacaan-bacaan dari buku perpus yang dibagi oleh sekian kelas, 6 kelas, apakah sekolahan merasa ada kekurangan atau cukup? Dilihat dari jumlah buku tidak, Pak. Dari koleksi buku tidak. Kembali lagi kelas kami kecil dengan koleksi buku-buku perpustakaan yang mencukupi. Cuma ada berapa ribu koleksi buku di perpus? Saya mau bicara ini kalau 1.500 lebih, Pak. Ada, Pak, koleksinya. Itu dari bermacam-macam ya? Dari bermacam-macam sumber. Begini. Pernah suatu ketika anak itu nabung buku, Pak. Rapot. Menambah koleksi kita. Ya, nambah. Istilahnya apa itu ya? Ninggali buku untuk koleksi perpus. Gitu. Iya, kalau anak naik itu tidak dipaksakan. Kadang-kala 2 anak 1 buku dan buku pun tidak diwajibkan harus baru. Itu salah satu cara untuk nambah koleksi di perpustakaan. Buku cerita. Apakah buku-buku Bapak di perpus itu juga terurus atau diurus secara betul apa hanya atau didokumentasi atau tidak? Bicara untuk terurus dan tidak terurus, hampir tidak terurus. Hampir tidak terurus. Karena begini, koleksi banyak, tenaga pustakanya, saya 2 tahun yang lalu ada tenaga pustaka. Tapi tenaga pustaka kalau di Solo itu kan ada TKPK, tenaga kontrak. Sudah dialihkan, dipindahkan ke sekolah yang lain. Nah ini maka saya katakan semula terurus, ini mulai tidak terurus. Kalau koleksi, kalau inventarisir ada. Ya. Oke. Ini tadi berkaitan dengan kegiatan literasi. Lantas program-program yang lain, Pak, di samping ada sudut baca, program literasi yang lain, mungkin ada pembiasaan atau seperti apa? Seperti apa, Pak? Literasi, pembiasaan yang menciptakan hasil karya, Pak. Hasil karya kan bisa bercerita kembali. Hasil karya kan bisa menulis cerpen. Hasil karya kan bisa mengarang setelah membaca. Maksud kami, agar kegiatan literasi di sekolah Bapak itu lebih moncer gitu. Lebih bermakna, Mas saya gitu. Lebih menyasar pada tujuannya itu, trik-triknya apa saja gitu. Ini saya harus pikir. Karena selama ini yang saya terapkan pada guru kelas. Saya pasrahkan pada guru kelas, kemudian didokumenkan. Baru sebatas itu, Pak. Oh iya. Hanya dokumentasi daripada Bapak Ibu guru. Kemarin kalau saya tanya kok. Alasannya sekolahnya baru direhab. Apakah dokumen-dokumen itu tidak dirawat dengan baik? Ini yang terjadi pada situasi keadaan. Biasanya, kita tidak boleh bicara biasanya. Sampai kalau bulan-bulan semacam ini kan biasanya tidak hujan. Papan-papan pajangan. Kalau buku terselamatkan, Pak. Kemarin saya tayangkan buku-buku itu ditumpuk di satu ruangan yang di bawah dak yang tidak terkena
proyek DAK. Tapi untuk papan pajangan, gambar-gambar tempel, kecuali benda-benda kesejahteraan negara masih bisa diselamatkan karena setelah terbongkar atapnya itu kan hujan, bahkan beberapa hari itu sampai buku yang masih di bawah itu tersiram air. Tapi pada prinsipnya yang penting, dokumen-dokumen yang penting terselamatkan. Karena ini perkiraan saya itu luput, Pak. Proyek selesai awal Oktober, jatah saya akreditasi Oktober, saya bisa lebih maksimal. Tapi kalau semacam ini ya saya matur Bloko Suto apa adanya. Kondisi kami saat ini. Oke. Nomor berapa Pak ini, Pak? Tadi nomor 16 ya? Oh, 16. 17 ya? Asik tidak menyimak. Kita lanjut ke nomor 17 itu berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian nomor 18. Di mana untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, tentu saja sekolah memerlukan sarana dan cut dulu, prasarana. Pak, mohon cut dulu. Saya cek sound. Mbak Rina, cek sound, Mbak Rina. Saya mau cek sound dulu, Pak. Kok mengecil suaranya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa dengar. Jadi Pak Kardi terdengar. Cek. Ya, oke. Oke, ampun, monggo lanjut. Oke. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan sekali sarana dan prasarana. Lantas seperti apa selaku kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana serta dalam pemeliharaannya seperti apa? Oke. Karena saya hanya bersumber dari dana BOS, khususnya sarana prasarana yang bersifat berat. Kita selalu menganggarkan supaya tidak lompat anggaran. Karena bagaimanapun penyediaan sarana prasarana nanti kan jadi aset atau inventaris negara. Kita butuhkan, kita inventarisir, kita tata skala prioritasnya yang dibutuhkan. Setelah itu, setelah selesai, tentunya barang datang diinventarisir dan dimanfaatkan. Dalam hal pemanfaatan, hampir semua guru sudah selalu memanfaatkan TK multimedia. Seperti yang Bapak Persani dalam pembelajaran, itu guru kelas maupun guru mapel terbiasa akses layanan internet. Setelah diinventarisir, jadi kadang-kala kalau boleh ditanya, saya itu masih butuh sarana prasarana untuk mencukupi, khususnya multimedia untuk mencukupi kebutuhan guru. Tapi berhubung tidak ada, ya kita jadwal. Kadang-kala pakai skala prioritas tadi, Pak. Kadang-kala mau pakai LCD, oh di kelas itu, jadi tidak ada. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya setting, setelah renov, setelah rehab itu saya pengen punya itu Pak, LCD yang permanen. Karena LCD yang sekarang itu kan bongkar pasang dibawa ke sana kemari. Termasuk laptop, masih kurang ya Pak ya? Masih Pak, masih. Apakah dalam pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana itu sekolahan sudah melibatkan wali murid atau masyarakat? Kalau pemeliharaan tentunya kalau itu aset pemerintah kan dibebankan pada sekolah, Pak. Tapi kalau pengadaannya apakah hanya bersumber dari pemerintah? Ya. Pengadaan selama ini kami belum berani untuk menarik dana. Jadi hanya bersumber dari dana BOS mau yang tidak mau. Kalau kita butuh misalnya Pak, ini contoh yang real dan ada. Saya kemarin itu sebetulnya butuh 2 laptop. Tapi karena mengingat situasi dan kondisi dan pakai skala prioritas tadi, saya hanya bisa 1. Jadi dana tersebut tidak sepenuhnya tercukupi. Ngerti, Pak?
Ya, selama ini dana partisipasi dari masyarakat jelas tidak Tidak ada. ada dan tidak diperbolehkan. Oh. Kami sekolah negeri. Jadi Ya. kasarannya mati uripe yang udit, Bos. Oh, begitu ya. Jadi sekolahan ya kalau muridnya sedikit ya tidak bisa berinovasi berarti. Alhamdulillah. Cukup, Pak. Cukup menderita. Seandainya, hanya seandainya. Menggali peran serta daripada wali murid atau masyarakat, kita adakan komunikasi yang efektif, kan itu sudah ada paguyuban-paguyuban. Betul. Yeah. Nah, dari situ kan kita tidak menarik, Pak, tapi kita menyampaikan program atau permasalahan sekolahan yang sebentar, Bapak. Harus kita atasi. Sebentar, Pak. Saya mau mencatat ini inovasi yang barangkali bisa saya manfaatkan. Kita, Pak. Monggo. Oh. Monggo, Pak. Ini bisa masukan yang cukup Istilahnya kan kita tidak mengadakan suatu pungutan. Tapi sekolahan kan semua program harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Jadi panjenengan akan menyerap aspirasi masyarakat. Program seperti ini, program panjenengan yang setiap tahun dibuat itu solusinya mestinya kan harus ada disampaikan atau dikomunikasikan pada wali murid. Sehingga wali murid itu dalam menanggapinya mestinya bahasanya bukan pungutan. Tapi kan itu cuma bahasa, Pak. Betul. Dengan bahasa yang lain. Ini masukan yang berharga, Pak. Nah iya. Nah, apa artinya adanya paguyuban? Apakah paguyuban itu hanya arisan saja? Oh, bukan. Paguyuban tidak ada arisan malahan, Pak. Ini berbahaya. Oh, enggak ada arisan. Enggak ada. Paguyuban. Nah, lantas paguyubannya itu apa kerjanya? Menjadi apa ya? Kepanjangan guru, kepanjangan teman-teman siswa, khususnya dalam bidang pembelajaran, Pak. Tapi pada suatu ketika saya begini, ini kondisi normal. Kondisi normal mengadakan kegiatan kurban, Pak. Iya. Ternyata orang tua murid itu kalau dijawil, kasarannya guru diam saja sama semuanya sudah cemepak, Pak. Nah iya kan sudah jalan sendiri. Ini sudah jalan sendiri, tapi iya, mau melanjutkan ya takut-takut. Saya kira kalau wali murid itu ya atau masyarakat itu kita orangkan, kita ajak bicara, saya kira segala permasalahan sekolah itu akan teratasi. Dan sekolah tidak akan jalan di tempat. Kemarin saya tanya, murid kelas 1 berapa? 10. Kelas 6? Kelas 6 16. Berarti kan ada tanda-tanda tidak hanya jalan di tempat, kan jalannya mundur ini. Oh, begini. Kalau 2 tahun yang lalu ada peningkatan, Pak. Oh iya. 10 jadi 20. Jadi sekarang yang kelas 2 itu ini keluar 3 sekitar 17. Ini menurun lagi. Kalau kita jaga ke zonasi itu ya up and down, Pak, naik turun kayak tadi. Nah ya, oleh karena itu kalau sekolah tidak berinovasi, tidak bekerja sama dengan masyarakat, tentu saja sekolah itu akan jalan di tempat. Segala perlengkapan tidak akan terpenuhi. Hanya saja kalau secara formal itu kita dilarang untuk mengadakan pungutan. Pungutan atau sumbangan. Namun penjenengan kan bisa berkomunikasi, bahasanya bukan pungutan lah. Nah itu kita serahkan pada komite, bagaimana peran komite terhadap kepentingan sekolah, kan komite yang menjembatani. Sementara gitu ya Pak ya? Iya, matur nuwun sangat Pak. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Oh, ini kami amati dari RPP. Kami amati dari RPP.
di mana butir 20 itu guru dituntut untuk melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja. Agar guru-guru di SD Bumi 1 itu bisa melaksanakan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi, selaku kepala sekolah, perannya seperti apa, Pak? Mensupport, memberikan dukungan, kemudian mengaktifkan ini. Kalau dikatakan kelas besar dan kelas kecil kan ada kolaborasi dengan guru-guru 456 dan 123. Itu salah satu bentuk kolaborasi. Kemudian refleksi yang lain. Guru-guru itu punya komunitas di KKG. KKG ada guru kelas, ada KKG guru mapel. Itu juga salah satu bentuk cara untuk mensupport dan mengaktifkan aktivitas guru. Demikian mungkin yang dimaksud. Atau apakah ada guru yang pernah mengembangkan kompetensinya melalui kegiatan diseminasi? Belum ada, Pak. Oh, belum. Kalau ada diseminasi IHT itu di tingkat gugus, Pak. Seperti saat ini. Saat ini tuh kami itu aktif sekali. Aktif sekali khususnya guru kelas 5 dan operator administrasi dalam penyiapan UNBK. Oh, iya. Itu 2 minggu sekali aktif di gugus, tryout itu sampai dengan saat ini aktif, Pak. Apakah ada guru Bapak yang berhasil menyusun suatu karya ilmiah dari PTK? Kalau sifatnya untuk angka kredit untuk pengesahan di dinas belum ada, Pak. Belum ada. Tapi kalau rutin penyiapan untuk PKG, kan guru itu ada penilaian PKG yang nanti muaranya ke SKP. Iya. Itu ada. Kalau saya pribadi untuk kenaikan pangkat kemarin saya membuat 2 dari sekolah ini, yaitu akademik yang sudah saya upload, supervisi akademik dan supervisi klinis. Dari supervisi, ya, dari 2 supervisi yang saya di sini, dari 2 supervisi itu yang saya lihat kentara, kalau yang saya lihat jelas itu pada supervisi klinis. Itu perubahannya bisa dicek, cross-check sama teman-teman guru. Itu perubahannya sudah jauh dari kurang. Yang kedua, supervisi akademik itu biasanya saya numpang, Pak. Jadi akademiknya saya supervisi guru saya, tapi dokumennya saya masukkan untuk PTS. Oh iya. Ada dokumennya, Pak, itu? Ada, Pak. Saya upload di supervisi akademik ada. Cuma yang asli saya tinggal di dinas karena untuk kenaikan. Dan yang satu sudah saya jurnalkan ada di Provinsi Jawa Tengah. Oh, bisa ditunjukkan? Bisa, Pak. Ini salah satu yang saya jurnalkan, Pak. Ini mungkin yang ini ada nama yang saya jurnalkan. Oh iya, oke. Oke. Lanjut untuk nomor 21. Di mana guru-guru penjenengan itu diharapkan untuk meningkatkan profesionalnya adalah dengan melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Dengan selaku kepala sekolah, agar guru bisa melaksanakan pengembangan profesi berkelanjutan dengan maksimal, penjenengan pernah memberi fasilitas apa, Pak? Atau memfasilitasi apa pada guru-guru?
Yang jelas kelihatan fasilitas ruang dan waktu. Pak. Ini Pak, fasilitas ruang dan waktu. Begini Pak, ada Ya. salah satu guru yang sampai dengan saat ini belum S1. Nah ini alhamdulillah sekitar 2 minggu yang lalu sudah lulus S1 karena supportnya itu saya juga istilah apa ya Pak, kasihan tapi itu hak mereka. Temannya sudah pada terima sertifikasi, satu orang guru ASN saya yang belum terima sertifikasi Pak. Ini bisa Iya. sebagai support. Yang kedua, saat ini kan banyak sekali media bintek, media seminar lewat online. Itu ada beberapa guru yang lewat SIM PKB itu. Itu yang diikuti. Ya saya katakan tadi, memberikan ruang dan waktu, bukan mumpung ya, kalau pandemi itu apa ya, memanfaatkan situasi pada masa pandemi. Guru-guru mengikuti bintek secara daring gitu ya? Daring. Oh, iya. Oke. Ya. Untuk selanjutnya, setiap berapa tahun Bapak merevisi visi dan misi sekolah penjenengan, Pak? Saya katakan saya baru sekali. Sekali itu begini, karena saya 2 tahun Pak. 2 tahun ini tahun ketiga, berarti kan saya hanya baru sekali. Ini sudah jadi, sudah saya, kalau kemarin wawancara dengan ketua komite, akan lebih jelas, sudah saya ajak, sudah saya, cuma untuk tahun ini mohon maaf, saya belum bisa memasang karena kondisi sekolah. Jadi yang saya paparkan itu yang tahun lalu, tapi tahun ini untuk 2 tahun ke depan sudah saya siapkan perbaikannya. Siapa saja Pak yang dilibatkan dalam menyusun visi misi? Oke. Bulan April yang lalu pengawas kami, Pak Muhammad Nur Daim, pensiun sebelumnya itu beliau support sekali, intens sekali untuk datang ke sekolah, monitor termasuk dalam bidang 8 standar penilaian yang ada di IDS. Oh, iya. Itu selalu datang support. Jadi kemudian dari pengawas, kemudian dari guru, kemudian yang saya kurang itu dari komite. Komite itu hanya 1 atau 2 orang. Karena apa? Situasi dan kondisi orang tua murid kami itu kan bekerja di pabrik, di pasar, sehingga tadi sudah matur untuk membutuhkan luang dan waktunya yang susah. Dari hasil revisi penyusunan visi dan misi serta tujuan sekolah tersebut, pernahkah disosialisasikan Pak? Oh iya Pak, sosialisasi melalui grup. Kami belum punya website. Grup wali murid kelas. Iya. Grup di kelas. Kemudian grup-grup di kelas itu yang nge-share. Jadi kalau mereka melihat itu hanya di papan pajangan yang di MMT sekolah dan di majalah dinding. Selebihnya kita share pada grup-grup melalui pengurus paguyuban. Bapak pernah menyelenggarakan pleno selama menjadi kepala sekolah di Bumi 1? Pernah sekali. Oh, iya. Pada waktu pleno apakah juga disosialisasikan? Pada peserta pleno? Ya. Ya, pada peserta pleno. Pada peserta, kalau saya malah begini Pak, biasanya, nah ini saya mungkin kekurangan saya di sini. Saya itu selalu paling tidak 3 bulan sekali atau 1 bulan kondisi normal itu kan ada rapat-rapat paguyuban di kelas masing-masing. Saya masuk di situ. Atau paling tidak 2 kelas. Kelas 1, 2 berkelompok. Saya masuk di situ yang bisa saya manfaatkan untuk menyisipkan program-program atau yang seperti penjenengan
aturkan tadi. Oh, iya. Lantas pleno yang pernah Bapak adakan itu membahas tentang apa, Pak? Kurikulum itu hasil akhir, Pak. Tidak membahas tentang kurikulum sepenuhnya. Hasil akhir dari kurikulum yang sudah finalisasi kurikulum. Oh iya. Visi misi itu. Hanya itu Dok plenonya? Kalau tidak salah ya. Oh, Arkas, Pak. Arkas itu tidak sepenuhnya, bahkan mungkin ada wali siswa yang belum tahu atau tidak diajak, itu juga ada. Betul? Oh. Mengapa tidak diajak atau tidak diajak berbuk? Kalau kami mendatangkan semuanya, kalau pada waktu itu 112 wali murid, kami tidak punya tempat. Oh gitu. Nah, jadi paling tidak perwakilan. Lah perwakilan ini kadangkala pengurus paguyuban kadangkala terputus atau terhambat di tengah perjalanan. Berarti pleno itu belum maksimal ya? Oh, kurang. Saya akui, Pak. Kurang maksimal, saya akui. Lantas berkaitan dengan bentuk transparansinya seperti apa, Pak? Nah, ini juga saya rasa kurang karena saya hanya memberikan pada perwakilan, Pak. Oh iya. Perwakilan. Kalau ketua komite pasti tahu. Iya. Karena saya ajak dan minta legalitas. Oh iya. Sebelum dibawa ke Dinas Pendidikan Kota. Iya. Ini revisi bagi saya mungkin ke depan. Mudah-mudahan segera berjalan normal lagi, saya akan berusaha. Karena penjenengan ya satu-satunya sumber hanya dari bos. Ya, betul. Seandainya, maaf ya, seandainya dalam penyusunan program seperti RAPBS itu kita melibatkan masyarakat. Sebelumnya kan ada pra pleno itu kita mengundang tokoh-tokoh atau komite dengan guru-guru. Nah, dalam pra pleno itu kan penjenengan menyampaikan program. Nah, program itu mesti akan berjalan apabila ada dana. Nah, kalau dana bos itu tidak mencukupi, penjenengan di pra pleno itu kan bisa menyampaikan pada komite atau peserta yang hadir itu solusinya seperti apa. Saya cut dulu, Pak. Ini hari ini saya dapat masukan yang apa ya, yang positif sekali. Jadi ini saya masalahnya, maaf Pak, saya itu untuk masalah ringkih penggunaan dana-dana semacam itu, saya khawatir orang tua wali murid yang ada di sini kan di bawah rata-rata, Pak. Kalau saya mau atur ya pendatang di bawah rata-rata, jadi nanti kalau seperti tadi saya matur diundang di sekolah ini ojo dijalui duit kan gitu kan, saya juga belum terbiasa. Mungkin salah satu trik. Oh iya, matur itu memang Pak Karti. Betul. Salah satu trik saya itu begini. Jadi sekolah memang ya betul-betul harus berbenah, guru-guru yang harus prospek, profesional, sehingga hasilnya itu khususnya pada anak-anak kelas 6 itu hasilnya meningkat. Dan dari situ kita menjadi istilahnya non sewu. Pada waktu pleno itu penyampaian profil sekolah ini penjenengan bisa pamer kan. Ini loh sekolah saya. Kelas 6-nya nilainya bagus, ekstrakurikulernya juara ini. Penjenengan kan bisa pamer pada orang tua. Nah dari situ, kegiatan di situ kan penjenengan bisa mengetuk dari komite itu. Bahwa hal yang seperti itu tidak datang secara tiba-tiba. Tapi memerlukan pembinaan yang konsisten. Nah untuk membina yang konsisten tersebut, membutuhkan dana. Contoh banyak. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pembinaan kesiswaan. Ada anak yang berbakat tari. Tetapi gurunya tidak mampu, yang mana mungkin akan menjadi juara. Kita mesti mengundang guru tari.
ngundang guru tari mesti pakai dana, kan begitu, Pak. Dan begitu makasih sekali, Pak. Ya, gitu. Saya respect banget. Sementara itu mau dijabarkan sendiri ya, Pak? Ya? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut saja. Diharapkan agar guru-guru bisa meningkatkan atau mengembangkan dalam pembelajaran, kepala sekolah harus melakukan atau menyusun suatu program, baik supervisi maupun pemantauan. Apakah Bapak telah melaksanakan program tersebut? Supervisi tentunya sudah, pemantauan sudah, tapi untuk masalah dokumen tadi sudah saya matur jenengan. Program saya supervisi itu saya pakai untuk ngiras-ngirus, saya tidak mau untuk asal apa ya Pak, asal dengkul atau asal membuat PTS. Saya itu program-program semacam itu saya pakai ngiras untuk kelembagaan, ngirusnya untuk PTS kenaikan, Pak. Iya. Lantas kalau Bapak melaksanakan supervisi, apakah memiliki instrumennya? Instrumen supervisi tidak sepenuhnya ada. Oh, tidak ada. Atau mungkin kurang lengkap. Kalau nggak punya, jangan minta pengawasnya, itu mesti punya. Oh, minta itu instrumennya. Pengawas atau guru kepala sekolah yang lain itu. Sebentar Pak. Ya. Yang kalau instrumen supervisi yang di sekolah dan yang dari pengawas kami punya Pak. Tapi instrumen itu adalah instrumen supervisi setelah akreditasi. Kelengkapan administrasi itu kalau ada. Kalau instrumen supervisi akademik kan ada. Instrumen supervisi manajerial kan ada. Ya. Kalau ada dokumennya, semacam, ada dokumennya. Ada. Bisa ditunjukkan? Mbak Rina, sekedar Pak. Nomor berapa Pak itu Pak? 24. Komponen 24 Mbak, coba Mbak. Mohon maaf Pak, ini saya nyiapkan adminnya. Oh iya. Gimana dalam supervisi itu kan penjelasan harus menyusun program, melaksanakan supervisi, mengevaluasi, kemudian tindak lanjut, menyusun rencana tindak lanjutnya gitu. Oke, nggih. Pelan-pelan, Mbak. Terus, Mbak. Pelan-pelan ya, terus, ayo naik. Oh, naik. Oh. Ya. Itu. Terus. Oke, terus. Terus? Ini jadwal, Pak. Coba jadwal, Dok. Programnya? Programnya ada enggak? Sebetulnya ada, nggih, Pak. Oh, adanya yang diupload hanya jadwal, Pak. Hanya jadwal. Nggih. Oh, program kurikulum. Ya udah, Pak. Oh, nggih. Berarti rencana tindak lanjutnya juga belum ada ya? Nggih. Oke. Kita lanjut saja. Sekolah secara konsisten, berpartisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha mengembangkan kegiatan atau program sekolah untuk mencapai visi dan misi serta tujuan sekolah.
rencana strategis apa yang Bapak laksanakan atau yang Bapak buat agar kegiatan ini bisa menyasar khususnya dalam menyesuaikan perkembangan abad 21, Pak? Berapa, Pak? 25. Bapak menyusun RKS? Ada. Tolong Mbak Rin di upload RKS, Mbak. Ya, RKS-nya coba. Nomor 25 ya, Pak? Ya. 25, Mbak Rin. Sebentar ya, Bapak. Bukan RKS. Oh, bukan. 25 itu 25 apa toh? Rencana kerja kepala sekolah. Nomor 25 itu RKS dan RKAS, Pak. Oh, ya sudah, betul tadi. Betul tadi. RKAS, betul. Ini Pak yang dimaksud. Bentar, Pak. RKS-nya dulu coba. Ini? Ya, itu RKS-nya. Ya. RKS-nya mana ini? Ini RKAS, Pak. Nah, ya kayak RKAS. Oh, ya. RKAS. Coba. Oke. Oh ya. Oh, RKAS. Ya. Oke. Apakah setiap tahun penjelasan juga menyusun RKS? Menyusun, Pak. Itu kan pada saat akhir tahun itu ada des yang akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota. Des itu disesuaikan dengan jumlah siswa dan kebutuhan. Kalau tidak menyusun ke depan kami tidak akan mendapatkan dana, Pak. Oh iya, betul. Penjenengan menyusun RKS itu atas dasar apa, Pak? Dasar kebutuhan rencana kebutuhan yang akan digunakan tahun berikutnya. Nah, rencana itu diambil dari mana dasarnya? Berdasarkan RKS tahun lalu. Oh, RKS. Ada perubahan, kemudian ada tadi skala prioritas. Oh ya, ada evaluasi. Ada, betul. Kemudian menyusun skala prioritas. Iya. Di sekolah penjelasan ada rapot mutu. Ada rapot mutu, Mbak. Oh iya. Ada. Wonten, Pak. Iya, rapot mutu itu penjelasan gunakan untuk apa? Sebentar, Pak, sebentar. Rapot EDS kemarin, Pak. Rapat mutu ini, kalau tahun ini kan saya pakai untuk masuk analisis konteks. Analisis konteks itu kita pakai dasar untuk membuat kurikulum. Oh iya. Ada dan saya upload di dokumen DIA. Oh iya. Kurikulumnya ada, Pak ya? Wonten. 3 tahun ada, pengesahan legalitas ada. Maka yang saya upload hanya yang halaman depan dan legalitas, bukan ini, Pak. Oke. Lanjut nomor 2. Lanjut, tutup dulu, Pak. 26. Sekolah menunjukkan komunikasi dan interaksi antara siswa, guru, dan warga sekolah, serta orang tua dan masyarakat sekitar yang harmonis
yang berdampak pada terciptanya budaya kerjasama yang kuat. Kolaborasi. Okay. Ya, untuk menciptakan budaya kerjasama yang kuat, selaku kepala sekolah, apa saja usahanya? Yeah, program yang kami lakukan itu adalah membentuk grup-grup wali siswa di kelas, itu tangan panjang kami. Kemudian dari grup-grup itu langsung ke WA saya. Kalau guru itu sudah pasti setiap tahun guru kelas mesti punya. Nah itu juga untuk sarana komunikasi menyambung sarana khususnya di bidang pembelajaran. Dan bisa menyampaikan program-program atau informasi yang sifatnya kedinasan, Pak. Karena sekarang Masya Allah, Pak, yang namanya dinas itu informasi saat-saatnya setiap menit ganti itu, Pak. Iya. Lantas kapan paguyuban itu diberdayakan, Pak? Ya, paguyuban diberdayakan bukan diberdayai, Pak. Diberdayakan ini paling tidak 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan sekali ada? Paling tidak 3 bulan sekali pada waktu saya atau guru kami membagi hasil laporan. Ini minggu depan kan mulai PTS. Setelah PTS kan kita membuat laporan. Itu paling tidak. Kalau kondisi normal, sebulan sekali terjadwal, Pak. Oh iya. Oke. Ada jadwalnya? Jadwalnya untuk tahun ini belum kami buat situasional, tapi untuk tahun ini kami jelas nanti setelah PTS, maka saya tidak bisa mengatur ada jadwalnya setiap PTS, apalagi nanti semester rapotan itu mesti ada itu. Oke. Iya. Oke. Saya lanjut nomor 27, Bapak. Di mana sekolah panjenengan melakukan pembiasaan aman, keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Pembiasaan seperti apa, Pak, yang panjenengan terapkan? Sekarang dari segi keamanan saya matur dulu. Halaman sekolah kami itu jalan raya. Jadi halamannya jalan raya. Sehingga kami melibatkan bekerja sama dengan unsur aparat pemerintah, khususnya kelurahan. Yang saya ceritakan pada kondisi normal itu kalau pagi Linmas itu sudah standby di sekolah. Karena juga kami menerapkan sekolah ramah anak. Sudah standby di sekolah. Nanti pada waktu jam pulang itu tidak usah diberi komando 2-3 Linmas itu sudah. Itu karena bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat khususnya pemerintah kelurahan. Yang kedua, Pak. Yang kedua untuk membiasakan pada guru tentunya jadwal piket guru. Kemudian kalau jadwal piket kelas itu sudah hal yang wajar. Kemudian ada yang sifatnya temporer. Gerakan bersih atau Jumat bersih itu sifatnya temporer. Ini sampling pada kelas. Nah ini. Makasih Mbak Rina. Admin saya baru tapi cak-cek ini. Ini yang jadwal kelas. Kalau kegiatan Jumat bersih itu biasanya dilakukan karena kami itu bukan foto yang disediakan untuk akreditasi, Pak. Penjamin Pirsani sendiri itu pada waktu belum dirobohkan, belum direhab. Jadi masih kelihatan bersih itu. Itu alhamdulillah bisa diselamatkan. Kalau tidak ya saya tidak tahu cari kemana. Itu rutin. Terus kemudian kalau ada event-event dari pemerintah, kebetulan hari ini sebetulnya Hari Olahraga Nasional, tapi kami karena mendapat kunjungan Bapak Asesor, kami tidak memakai baju olahraga. Oke.
Oke, nggih. Di samping kegiatan seperti itu, Nggih, agak ke belakang sedikit, betul. Monggo. berkaitan dengan sarpras yang dimiliki sekolah. Nggih. Nanti kami minta foto-foto sarpras yang dimiliki seperti ruang kepala, ruang guru, UKS, mungkin WC, toilet kalau nggih. punya musola, Oh, ya. Nah, kemudian Pak, saya mau lab matur kalau dulu, ada, Pak. Saya mau matur dulu. kemudian kamar kecil, Ya. nanti bisa dikirim pada kami Ya, betul. untuk laporan. Saya mohon izin, Pak. Jadi di Musola samping saat video ini ada Nggih. foto-foto yang bisa dikirim pada kami Ada. yang nampak bahwa sekolah. Sekedar, Pak. Mohon diulang biar admin saya mencatat, Pak. Nah, Boleh. ini kesiapan PTM. Ini saya buat sebelum pelaksanaan, sebelum bangunan dirobohkan. Ini alat ya, visual yang saya tambahkan visual, bukan orang yang memakai visualnya. Langsung, Mbak. Lanjut, Mbak Rina. Ya, kepemilikan. Ya, ini sekarang maaf, Mbak. Flashback, Mbak. Mbak. Ya, itu bagus itu. Ini sekarang enggak ada, Pak. Iya. Jadi foto yang kemarin masih kan? Ya, ini foto yang kemarin. Sebelum rehab saya tidak mengira kalau akan akreditasi maju ini saya persiapkan untuk kepentingan kesiapan PTM. Karena bentar, jangan dianu dulu, Mbak Rina. Bangunan yang akan dipakai itu harus pakai standar penyamaan Pak, kaum disabilitas. Jadi nanti itu dipakai untuk marmer keramik yang dipakai apabila ada warga sekolah yang mempunyai kekurangan. Ya, jadi nanti untuk jalan disabilitas itu memang harus ada ISO-nya. Nggih. Mungkin ada yang lain, sarpras yang lain. Lanjut, Mbak. Ini, Pak. Stop, Mbak Rina. Kembali, Mbak Rina. Stop. Ini dalam IPR. Dalam IPR memang ini karena rasio siswa kami 92. Itu ada WC putra, WC putri, yang satu untuk Bapak Ibu guru. Jadi kalau saya lihat rasionya sudah mencukupi, standar minimal sudah tercukupi. Ya, Pak. Oke, nggih. Lanjut. Nah, ini kerjasama kami dengan pihak Puskesmas Penumping. Jadi Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan. Karena masa pandemi dengan Puskesmas. Oh ya, karena masa pandemi itu kita harus membuat tim anti COVID tingkat sekolah. Jadi kalau ada apapun di samping dengan pemerintah kelurahan Penumping, kita kerjasama dengan Puskesmas yang terdekat. Pak. Kalau fisik sekolahan secara keseluruhan seperti apa, Pak? Fisik keseluruhan sekolah ya yang saya matur kemarin sudah terlanjur dihancurkan, Pak. Nggak ada dokumennya sebelum rehab. Saya belum bisa matur ya, Pak. Saya cari ya dulu ya, Pak. Fisik itu ya yang pada waktu teman-teman nyapu, Mbak, yang kerja bakti tadi, Mbak Rin. Ya, coba. Mbak Rin yang kerja bakti tadi. Mbak Rin, yang sarpras sekolahan tadi, Mbak Rin. Diulang lagi, Mbak Rin. Tadi diulang lagi. Mau saya jelaskan. Ayo, Mbak Rin. Yang sarpras tadi, Mbak Rin. Yang alat kebersihan tadi loh, Jumat bersih tadi loh. Terus. Lah, ini Pak, maaf, stop Mbak Rin. Itu depan apa belakang, Pak itu? Depan. Itu depan, Pak. Oh, depan. Jadi nggak punya halaman ya? Iya, maka saya matur, halaman kami itu jalan raya, Pak. Ini dipakai untuk upacara. Jadi yang benderanya mana itu? Ini yang di sebelah sini itu ada tiang bendera ketutup. Iya. Jadi saya matur, Pak, kalau ini terus terang, kalau masalah EDS, evaluasi diri sekolah, mesti sarana prasarana kami peyok, Pak. Oh iya. Lebih 885 meter persegi. Bangunannya 300
385. Halamannya iya. cuma ini, Dok. Maka kemarin Oh, saya iya. mengajukan DAK itu kemarin yang di bagian belakang itu ada lorong. Itu bisa saya pakai penyekat untuk ruang BK, untuk ruang agama Kristen, untuk kegiatan lain cukup, Pak. Ruang Tapi guru saya, bisa ditampilkan, Pak. oh Ruang guru ya, bisa ditampilkan. saya tetap minus, sebentar Pak. Ruang guru saya kemarin mana Mbak? Ya, Mbak Rin. Bisa Mbak Rin. Ya, bentar. Saya dibantu anu nggih, nge-share nggih. Mbak tolong di-share ke Mbak saya, Mbak. Share screen. Kok disabel? Share screen saya, Mbak. Yang ruang guru, Pak. Bentar nggih, Pak. Nggih. Ini kayak gini. Tadi yang ini loh. Ya, itu mau saya share screen. Turun Bu. Pak, mohon izin nih Pak. Mau minum. Sama. Nah, itu. Belum. Sudah tampil itu. Oh, iya. Bapak, dipun persani, ya, Pak. itu profil sekolah dan nama. Sekolahnya ya, tingkat toh, Pak? Yang mana Mbak Rin? Coba Mbak Rin. Kok rugi tak Mbak Rin? Nah itu nampak dari depannya. Oh ini Pak. Ya saya mau matur. Yang di atas ini full ini untuk musola Pak. Oh musola. Ya. Nah karena kami kan yang semula 6 hari kerja, jadi di Kecamatan Laweyan itu kan 5 hari kerja. Ini bisa dipakai untuk jamaah anak-anak. Oh, ini gitu. Ruang guru kami yang ada di sini ini. Ini lorong ini kebetulan anak-anak tidak ada yang apa itu naik sepeda sendiri. Kalau ini ruang kelas 6 ini pintu masuk. Ya. Nah ini Pak ruang guru. Kami di sini nih Pak. Oh ini ruang guru. Kami. Khusus ruang kepala sekolah ada? Lah ruang kepala sekolah itu sebetulnya di atas. Oh di atas. Yang sebagian dari musola tadi Pak. Yang di sini sebetulnya. Karena ini kurang efektif. Nanti rencana kami musola, terus nanti ruang BK. Kepala sekolah di bagian bawah. Rehabnya nanti juga tingkat, Pak? Ini tidak, Pak. Oh, tidak. Ini 5 ruang ditambah 1 ruang dianggap 1 kelas. Oh, gitu. Saya kira gedungnya tingkat. Duh, kalau sampai tingkat alhamdulillah, Pak. Iya, nggih. Nggih, cukup. Matur nuwun. Ya, nggih. Kita lanjutkan ke berikutnya, Pak. Sekolah hendaknya melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan di sekolah. Sejauh mana penjenengan selaku kepala sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, kegiatan seperti apa coba? Nomor berapa itu Pak? 28. Kami melibatkan orang tua yang sifatnya temporer atau situasional. Misalnya saya berikan contoh kemarin. Ada kegiatan solo menari meskipun tidak jadi. Itu sudah persiapan dan kesiapannya. Kami melibatkan orang tua. Artinya orang tua siswa
tadi ide gagasan penjelasan nanti akan saya mantapkan. Orang tua siswa itu saya kumpulkan. Bu, ini mau latihan begini-begini, transportasinya butuh beca atau gerobak kan terserah panjenengan. Nah ini Pak. Oh iya, iya. Ini itu sebetulnya ini yang rapat mau apa ini? Ya gini Pak, ini rapat pertemuan orang tua murid rutin. Kemudian tadi paguyuban itu, paguyuban. Tidak hanya paguyuban Pak, ini terus Pak. Ya. Dalam kegiatan apa itu? Daftar hadir, sosialisasi masyarakat tentang apa itu? Tentang kurikulum. Oh. Ya, sebagian itu kami manfaatkan juga ini paparan Arkas. Ya, kalau saya mau ngatur saat ini belum bisa saya pasang karena situasional. Oh iya. Iya. Ini stakeholder. Sumber ini Pak. Ini di ruang apa ini? Aula ini? Bukan Pak. Oh ini aula yang ada kelas, ada satu ruang yang bisa dibuka, sketsanya dibuka. Oh iya. Nah, ini kan bekas kelihatan sketsanya dibuka. Kelas 4 Iya. Seandainya nanti saya diberi fotonya itu diberi nama itu ruang apa gitu. Oh gitu. Ini ruang kelas yang pada saat ya dimanfaatkan untuk ruang pertemuan. Ya, namanya boleh, ruang Pak, pertemuan. Boleh. Ya, bisa. Pak Rin catat nanti termasuk kiriman surprise ya Pak ya. Ya. Itu tampak bagus itu. Yang masih nampak. Insya Allah nanti Oktober kalau tidak mundur lebih bagus lagi Pak. Oh iya. Oke. Kita lanjut. Nomor 29. Sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, efektif, berkesinambungan serta berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Kapan sekolah Bapak itu menyusun kurikulum, Pak? Kurikulum disusun sekitar bulan Maret April, Pak. Ya, itu ini baru saja selesai. Saya juga tidak mengira kalau mau akreditasi, tapi alhamdulillah sudah lengkap, sudah ada semuanya. Kalau saya di sini membuat terus, itu kemarin mereview ada beberapa yang perlu direview karena tahun ini kita juga menggunakan tambahan analisis konteks. Analisis konteks itu yang kami kaji dari rapot mutu. Dokumen ada, bisa ditunjukkan. Oh iya. Analisisnya konteks coba, Pak. Mbak Rin, analisis konteks. Tunjukkan saja. Sekedar Pak Ye. Ini Pak yang menikah kelihatan nggak toh? Tidak. Analisis konteks. Coba isinya kayak apa coba? Isinya ada kata pengantar. Iya, terus
Terus ada lembar pengesahan. Oh ya, terus Ada daftar isi, pendahuluan, ya, selanjutnya sama bentuk analisanya seperti apa, coba? yang ini Pak. Identitas standar. Oh ya. Kok kurang jelas? Sebentar. Miring kali. Miring. Pelan-pelan coba. Ini apa ini? Ini ada analisis dan kondisi. Oh iya iya iya. Kenapa tuh kok buret-buret gitu? Oh, anu Pak, kertasnya kan laminasi sehingga terjadi silo. Oh silo, iya iya iya. Oh gitu ya, oke. Ya udah cukup. Oh, enggak. Pak Kepala, dalam Ya, Bapak. penyusunan kurikulum itu penjelasan melibatkan siapa saja, Pak? Pengawas ada, kemudian guru, kemudian kalau wali murid ya hanya perwakilan karena maaf untuk kurikulum kalau yang diajak bicara tidak mengetahui tentang kurikulum karena standar pendidikan yang tidak cukup, saya kira tidak bisa maksimal Pak. Daftar hadir ada. Kan orang tua tidak harus semua. Ya betul lah ya, saya matur. Orang Bisa tua ambil ya tokohnya saja. Ya betul ya, kira-kira level pendidikannya bisa bicara tentang kurikulum. Oh iya. Ada Pak? Oh iya. Hanya ada. Ya. Oke. Ada daftar hadirnya itu? Ada. Wonten Pak. Oh iya. Ya, oke. Oke, sudah Mbak Rin. Siap standby Mbak Rin. Iya. Lanjut kita nomor 30. Pak Ibnu sudah selesai. Ya, enggak apa-apa. Bentar. Pengelola sarana dan prasarana. Enggak, tunggu dulu Mbak. Iya Nggih. Pak. Oke, nomor 30 ya. Nggih. Nomor 30 itu berkaitan dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ye. Pada kegiatan rekrutmen, seleksi, dan penugasan. Sejauh mana SD Bumi 1 itu menerapkan rekrutmen terhadap pegawai yang akan dipilih atau diangkat. Ya. Yang saya laksanakan saat ini adalah yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, terutama di bidang pendidikan. Kalau saya melihat IPR yang tahun kemarin, Pak, IPR yang tahun kemarin saya tidak punya tenaga administrasi karena yang menjadi tenaga operator atau administrasi itu adalah guru, sehingga itu merupakan nilai minus. Nah, untuk tahun ini ada 2, TKPK. TKPK itu saya minta pada Dinas Pendidikan, kriteria yang saya minta itu apa? Alhamdulillah ini Mbak Rina ini level pendidikannya sudah D3 di bidangnya komputer. Kemudian yang kedua, untuk menutupi kekurangan guru, kita mencari guru Wiyata Bakti dengan kriteria sesuai dengan keilmuannya. Maka kalau di Persani daftar guru itu, semua guru itu sesuai dengan bidangnya. Paling tidak kita butuh PhD. Ya, kebetulan saya dapat dari beberapa orang yang masuk, kemudian seleksi saya pasrahkan pada guru. Saya cuma kalau istilahnya mengamini dari hasil seleksi itu baru saya bisa menerima. Itu. Latar belakangnya semua relevan? Relevan, alhamdulillah. Kenyataannya PNS-nya masih banyak ya Pak? Iya. Itu salah. Karena saya minta itu ada 1 guru agama Katolik Pak.
yang saat ini sedang latsar. Meskipun saya hanya dapat tugas sampingan, artinya guru itu induknya bukan di tempat kami, tapi backgroundnya sudah pendidikan. Mampu. Ya, berarti semua kelas dipegang oleh PNS? Tidak. Yang kelas berapa yang tidak? Kelas 2. Kelas 2? PGSD UNS. PGSD UNS, Wiyata. Bagaimana, Pak? Statusnya Wiyata? Ya. Oh itu, apa itu? PKK. Apa itu? Bukan TKPK, bukan TKPK. TKPK ya? Ya. Iya, iya. Kalau istilah TKPK itu hanya ada di Kota Solo, ya, Pak. Oh iya, iya. Oke, lanjut nomor 31. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu harus dikelola secara maksimal untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Lantas bentuk pengelolaannya seperti apa, Pak? Bentuk pengelolaan Sarpras kita tunjukkan di sini sarana prasarana, Pak. Kartu inventaris barang di sini. Oh, bukan, Pak. Bukan, Mbak Rina. Ini kan jadwal sarana prasarana. Kita buat jadwal sarana prasarana penggunaan, Pak. Baik itu LCD, proyektor. Ya, coba seperti apa? Mbak Rin, jadwal penggunaan sarana prasarana. Mungkin Mas Aldi bisa bantu. Maaf, Pak, ini yang ruang room 2 sudah selesai pada turun jadi riuh. Mbak Rin ada, Mbak Rin, jadwal pinjam sarana prasarana. Kelihatannya sudah saya upload semua, Pak. Enggak. Sarana prasarana ini jadwal itu loh, jadwal. Yang jelas, sarana prasarana di rumah kami setelah diinventarisir kami membuat jadwal peminjaman. Yang mana peminjaman itu sarana prasarana kan tidak hanya multimedia, Pak. Kalau untuk olahraga tentunya saya pasrahkan pada guru olahraga, Sarprasya. Kemudian ada yang di musola itu guru agama Islam. Kebetulan yang Wiyata Bakti ini mumpuni di bidangnya. Jadi dia bisa bantu untuk BTA. Oke, segitu. Oke. Kita lanjut saja ke nomor 32. Sekolah mengelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel. Sejauh mana bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran, Pak? Ya, transparansi ini mungkin ada beberapa atau 1-2 yang belum tahu. Transparansi itu kita mengelola berdasarkan acuan dari Dinas Pendidikan, kita mengelola pada dana BOS. Kita buat RKAS. Kemudian dari RKAS itu kita pakai tadi skala prioritas. Kemudian apabila bisa semuanya bisa melihat, bisa semuanya bisa menghitung, mempelajari. Cuma yang tahun ini saya belum bisa memasang, Pak. Biasanya di di layar atau di fotokopi diperbesar dipasang. Tahun ini bendera kami mungkin lupa atau belum memasang. Karena kita tahu tahun anggaran dengan tahun pelajaran kan berbeda, Pak. Apakah semua guru Bapak tahu bahwa sekolah 1 tahun menerima dana BOS sekian, itu tahu? Kalau acuan dana BOS ini. Terus, Pak. Terus. Terus arkasnya. Laporannya apa juga ditampakkan atau ditampilkan di papan untuk transparansi, Pak? Belum sepenuhnya, Pak. Ini toh, Pak. Oh iya. Artinya laporan kan sesuai juknis. Ini kan iya betul. Juknis, kemudian daftar harga sesuai dengan SHS. Oh iya. Ini biasanya kan mestinya laporan itu ditempel di papan
pajangan atau sebetulnya, papan sebetulnya ada clip on, Pak. Ini Oh, kan iya. rencana dipasang di. Oh gitu. Oke Pak. Oke. Lanjut nomor 33. Sekolah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Sejauh mana program pengembangan bakat dan minat di SD Bumi 1, Pak? Bisa enggak? Iya enggak, Pak, 33. Pak Kepala Sekolah punya buku program ekstrakurikuler? Ada? Jadwal, Pak? Jadwal ya? Ada. Oh ya. Ini hasil-hasil yang maaf, Ya, ini ya. tentunya pada waktu kondisi umum. Oh ya. Oke. Ini sebetulnya tidak saya tampilkan untuk mau akreditasi, Pak. Ini hanya dokumentasi biasa, jadi ketika ada akreditasi ya ini saya ambil. Oh iya. Ini 2 tahun, pokoknya sebelum masa pandemi. Oke. Oh iya. Oke, Mbak Rin, makasih Mbak Rin. Oh iya. Hanya jadwal, programnya nggak ada ya Pak? Programnya situasional, Pak. Oh situasional. Oke. Jadi kalau mau ada lomba, baru kalau mau lomba ada jadwal gitu ya. Misalnya begini, lomba keagamaan rutin, begitu ada baru dibentuk langsung action. Hasil dari pembinaan bakat minat ini, kejuaraan yang ditampilkan baru sampai tingkat lokal saja ya. Nasional belum ada kan? Oh belum ada, belum. Lokal, karesidenan atau provinsi gitu ya. Belum. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 35. 4. Sekolah memberikan layanan bimbingan konseling terhadap siswa, baik dalam bidang pribadi, sosial, maupun akademik. Pendidikan lanjut dan karier untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Sejauh mana bimbingan konseling yang Bapak pimpin di sekolah penjenengan seperti apa? Pak, bimbingan konseling biasanya dilaksanakan oleh guru karena guru yang tahu kondisi lapangan. Itu langsung bimbingan konselingnya berupa apa? Berupa bimbingan akademis atau klinis. Nanti guru itu memanggil anak untuk dibina sendiri meskipun kami saat ini belum punya ruang BK. Ke depan, jadi memang pakai kursi yang ada di kantor. Dipanggil, dibina apa masalahnya. Itu yang layanan bimbingan. Banyak sekali, kemudian juga kami menerima aduan dari masyarakat, aduan dari sekolah. Mungkin kita sering dengar, Pak. Kulo ngajari Pak, Bu, enten ngomah niku angele rame-rame. Angger didawi gurune paribasane sing paling elek terus anak-anaknya ceket-ceket sehingga orang tua langsung ke guru. Nah itu bisa saya tidak lanjuti di lapangan untuk mengadakan bimbingan konseling. Karena pembinaan karir, terusnya karir ini untuk bagi siswa kan masih terbatas. Misalnya siswa punya bakat khusus, di bidang agama, tentu saya alirkan pada guru bidang agama yang saya maksudkan situasional tadi begitu, Pak. Jadi setelah saya, ternyata itu punya bakat minat di bidang keagamaan, langsung saya coba Pak itu. Lah itu yang dimaksud situasional. Karena kalau saya buat program, ya nenek. Kalau tidak ada, kita kan hanya program pepesan kosong mungkin Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut nomor 35. Oke, Pak. Sekolah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah. Ya. Apakah SPMI. Ini tidak rapot mutu, ETS. Sistem penjaminan mutu internal. Sudahkah sekolah pendidikan melaksanakan? Sudah.
saya Seperti upload apa gambaran SPMI di SD Bumi 1? Monggo Mbak, EDS-nya Mbak. Ini penjaminan internal. Kalau penjaminan internal ini saya ambil setelah dibina oleh pengawas. Kebetulan pengawas kami Pak Muhammad Nur Daim itu kan juga asesor intens sekali. Lah ini yang peyok ini loh Pak. Kami sudah tidak bisa, ini sarana prasarana Pak. Sarprasnya rendah sekali ya. Wah lah ya ini mau diapakan? Kalau saya bisa lantai 3 pun halamannya tetap tidak ada. Ya, gitu. Ini loh. Kalau sudah saya sudah pasrah untuk sarpras. Untuk yang lain insya Allah bisa dipenuhi. Tenaga kependidikan kurang, tinggal saya adu argumen dengan bidang GTK begini-begini. Tapi kalau sudah masalah lahan, masalah tanah mau diapakan? Ini guru apakah olahraga di sekolah Bapak apa? Sudah terbentuk TPMPS? Ada tim pengembang mutu sekolah. Ada Pak. Ini mungkin lupa saya upload, tapi saya sudah ada. Mungkin kalau bisa disusulkan, saya bisa menyusulkan. TPMPS ada Pak. Oh ya. Tim pengembang mutu sekolah ada. Ada. Oh ya. Oke. Berarti sudah jalan ya SPMI-nya ya Pak ya? SPMI alhamdulillah jalan Pak. Oh iya. Tapi ya tadi saya matur, sarpras saya menyerah Pak. Oh nggih. Ya nggih. Lanjut nomor berikutnya. Guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu yang menunjukkan adanya keterkaitan kompetensi dasar, indikator, dan beberapa mata pelajaran untuk setiap tema yang didukung oleh pemilihan strategi pembelajaran yang relevan, penggunaan media yang tepat, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, dan penilaian otentik agar pembelajaran mencapai keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi yang dilakukan secara konsisten dan sistematis. Selaku kepala sekolah, bagaimana mengorganisasi agar guru-guru mampu melaksanakan pembelajaran secara tematik, secara konsisten dan sistematis, Pak? Pertama, penempatan guru sebagai guru wali kelas. Kalau saya mau matur sekarang yang anak-anak milenial itu mesti pada zaman kita yang namanya mesin T kan masih langka. Kalau anak-anak milenial yang namanya TIK sudah wajar. Itu saya menempatkan pada guru-guru yang lebih urgent penggunaan TIK. Tapi untuk guru kelas rendah kan tidak mungkin untuk SD itu hanya berpangku pada kemampuan teknologi IT. Butuh pengalaman, butuh kalau pada waktu kita adalah orang yang yuswa. Artinya guru-guru semacam itu kan luwih telaten lan luwih sabar. Lah nanti kolaborasi dengan guru kelas atas. Guru kelas atas, guru bawah yang sudah yuswa itu tidak malu meminta bantuan pada adik-adik atau yang remaja-remaja itu dalam bidang TIK. Jadi itu ada kontribusi dan kolaborasi sehingga pada kerucutnya pada ujungnya untuk pembelajaran, Pak. Oke, nggih. Nggih, Pak. Jadi tematik sudah berjalan dengan baik ya, Pak ya? Berjalan, Pak. Oke, nggih. Guru-guru mampu memberikan penilaian pembelajaran tematik? Mampu. Bapak pernah melaksanakan supervisi akademik untuk pembelajaran tematik ini? Saya tadi matur pembelajaran tematik supervisi akademik itu saya pakai untuk dua kebutuhan. Kebutuhan saya untuk PTS, kebutuhan kedua untuk pembinaan guru. Jadi mungkin yang saya upload hasil dari supervisi akademik. Oh iya. Apakah guru-guru proses pembelajarannya hanya di dalam kelas saja, Pak? Kita bicara pada saat umum, Pak. Oh iya. Pada saat umum tidak. Kalau belajar di dalam kelas jelas sumpah. Apalagi bangunan yang lama, Pak. Alhamdulillah saat ini sudah ada perbaikan. Kalau itu kita selalu dangak, Pak. Mulai debrok. Tapi kalau saat berarti ini guru-guru juga pernah memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan alam sekitarnya. Ya. Oh iya. Nggih.
Oke, nggih. Demikian sampai pada nomor yang terakhir. Sukses untuk SD Bumi 1. Subhanallah, Allahu Akbar. Matur nuwun Pak Kardi. Saya secara pribadi mungkin ada tutur kata kami yang kurang pas. Insya Allah kita nanti ketemu silaturahmi secara fisik ya Pak. Matur nuwun. Sami-sami Pak, mohon maaf. Mungkin Pak. Apa? Sampai ini kita break dulu, nanti kita temu akhir jam 1. Oke. Jam 1. Tolong untuk bisa dipersiapkan itu. Mbak Rina tolong sebentar Pak. Tolong dicatat yang dibutuhkan. Kemarin angketnya sudah kami kirim, sudah Dian. Sudah share ke wali siswa. Sudah terkumpul? Loh, Pak itu kan Google Form Pak. Apa print out? Oh iya. Hasilnya lewat Google. Nggih, lewat Google. Lewat Google ya. Maaf, kalau hasilnya itu mesti murni apa adanya, saya tidak bisa ngetik bocah jawab kudu ini. Karena itu saya share untuk ke grup wali siswa. Hasilnya bisa direkap itu. Hasilnya tadi. Coba Mbak Rina, yang dikerjakan Pak Kardi apa Mbak Rina? Yang kemarin Angket sudah dibuka. Bentar. Koordinasi dengan Mbak Yas. Angket kemarin Mbak. Kenapa? Iya. Coba nonton hasilnya gimana? Hasilnya kami tidak bisa melihat Pak, yang bisa memirsani kan asesor Pak. Apa sudah diunggah itu? Sudah. Kan langsung diisi ke share. Malah saya yang belum lihat sekali ya, oke. Makanya linknya itu sudah saya share ke wali siswa. Saya mau lihat hasilnya di mana. Kalau hasilnya jelek, kalau itu malah saya bisa koreksi, saya suruh baik semua. Kita lihat dulu. Oke. Sispena atau enggak ini? Bukan yang Enggak tahu ya. Biar dipersani dulu. Ini tahu. Ya, enggak tahu. Dulu yang enggak ini unduhan. Organisasi. Ini tuh organisasi. Pijakan kegiatan data akredit. Aku nggak tahu. Belum. Ini minta nunjukin ini udah selesai, tapi minta nunjukin ini. Kok Mas Aldi sholat lagi? Oke, sementara sampai di sini dulu, nanti kita lanjut setelah jam 1 kita bisa konfirmasi sama Pak Ibnu. Oke Pak, matur nuwun. Ya, saya live dulu ya Pak, live Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, seperti